Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi summa istaqim, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Jumat ya, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali aktif dalam rangka kegiatan kajian Islam online kita. Tentunya harapan kita adalah mendapatkan rahmat, berkah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga kepada umatnya, dan juga kita semua yang hadir. Kita terus berdoa kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah agar di yaumil qiyamah kita berhak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai ya kajian kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Ya, salawat asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik ya, kita lanjutkan dengan tasbihlah satu kali ya. Kita mulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama membaca sholawat dan juga bertasbih ya. Mudah-mudahan akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan ya. Di sini ada Bapak Arif Mardihas ya, dan juga ada Bapak Farid dan yang lain. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, diberkahkan
diberkahkan usahanya, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke materi kita, tapi sebelumnya apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Nah, bahasan kita pada malam ini tentang doa kunut pada sholat subuh ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah bahwa baginda Rasulullah SAW membaca doa kunut ya pada waktu sholat subuh hingga meninggal dunia. Ini rujukan yang pertama ya. Jadi baginda Rasulullah SAW membaca doa kunut ya pada waktu sholat subuh hingga meninggal dunia. Hadisnya, di sini disampaikan bahwa hadis dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW membaca kunut selama 1 bulan. Beliau melaknat mereka, kemudian meninggalkannya. Adapun doa kunut pada sholat subuh kata Anas, ya ini kata Rasulullah SAW, Rasulullah terus membaca doa kunut pada sholat subuh hingga beliau meninggal dunia. Nah, ini hadis rujukan pertama bahwa doa kunut pada sholat subuh dibaca sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Hadis dari riwayat Anas bin Malik. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ada pendapat daripada ulama tentang hadis ini. Ya, yang pertama, hadis ini sahih. Ya, diriwayatkan dari sekelompok para al-hafiz dan mereka nyatakan sahih. Ya, di antara para ulama yang kemudian menyetujui daripada hadis ini sahih, ya, adalah secara teks adalah Al-Hafiz ya Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Balkhi, Imam Al-Hakim Abu Abdillah di beberapa tempat dalam kitabnya, dan juga Imam Al-Baihaqi. Nah, ini menyatakan sahih hadisnya, diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Daraqutni. Ini disampaikan dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab juz 3 halaman 505. Jadi hadis yang menyatakan bahwa baginda Rasulullah SAW kunut subuh sampai meninggal dunia itu hadisnya sahih. Di antaranya kurang lebih 3 imam yang menyatakan kesahihannya. Ini disampaikan dalam kitabnya Al-Imam Nawawi, yaitu kitab Al-Majmu' Syarh Muhazzab juz 3 halaman 505. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan juga berkaitan dengan kunut subuh ini, Abu Bakar, Umar, Utsman membaca doa kunut subuh. Ya, dari Al-Awwam bin Hamzah ia berkata, saya bertanya kepada Abu Utsman tentang doa kunut subuh katanya. Ya, ia menjawab setelah ruku katanya. Maka saya katakan dari siapa? Ia menjawab dari Abu Bakar, dari Umar dan Utsman. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Imam Al-Hakim mengatakan bahwa hada isnad hasan, bahwa hadis ini sanadnya hasan. Nah, ini rujukan yang kedua tentang bagaimana baca doa kunut pada saat sholat subuh dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadisnya sahih. Nah, yang ketiga, Imam Ali membaca doa kunut subuh. Ya, yang ketiga Imam Ali membaca doa kunut subuh. Ya, dari Abdullah bin Ma'qil, seorang tabi'in, ia berkata, Ali radhiyallahu anhu membaca kunut pada sholat subuhnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bahkan Imam Al-Baihaqi berkata, ini dari Imam Ali, sahih masyhur katanya. Nah, ini rujukan yang berikutnya tentang bagaimana hadis yang berkaitan dengan kunut pada saat sholat subuh. Nah, kemudian kita sekarang juga, biar fair, kita sampaikan juga hadis-hadis yang menolak kunut subuh. Dan bagaimana kemudian pendapat ulama menyikapi hadis ini. Ya, sekali lagi memang ini adalah khilaf ya. Ikhtilaf terjadi, perbedaan pendapat para ulama. Nah, hadis yang menolak kunut subuh yang pertama adalah dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah SAW, ya Anas ya, anna Rasulullah SAW ya qanata syahra yad'u ala ahya'i min ahya'il arabi summa tarakah. Ini kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca doa kunut selama 1 bulan, ya berdoa terhadap daerah-daerah Arab kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim.
Nah, ada memang hadis yang semacam ini. Ya, kemudian hadis riwayat Anas bin Malik ini menyatakan bahwa Rasul membaca kunut subuh selama 1 bulan katanya. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah meninggalkan kunut subuh. Ini kita perhatikan di sini. Ya, berarti dua riwayat ini kontradiktif dong. Kenapa satu riwayat Anas menggambarkan bahwa Rasul kunut subuh sampai meninggal dunia, tapi sementara di satu sisi ada hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut subuh juga dan Rasul meninggalkannya. Apakah hadis ini kontradiksi? Nah, ini kita perlu bahas di sini. Padahal periwayat yang sama, Anas bin Malik, ya, satu menyatakan Nabi membaca kunut subuh hanya 1 bulan, satunya lagi membaca kunut subuh hingga Rasulullah meninggal dunia. Apakah hadis ini kontradiktif? Tidak. Kalau kita kombinasikan, ya, korelasikan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, ya, maka kalau kita perhatikan bahwa bukan meninggalkan kunut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi meninggalkan laknat dalam kunut itu. Ya, jadi hadis yang kedua, Rasul kemudian meninggalkan kunut, bukan kunutnya yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW, tapi yang ditinggalkan laknatnya terhadap satu kaum tertentu yang telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi laknatnya ditinggalkan, kunutnya tetap dilaksanakan sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, dari Abdurrahman bin Mahdi tentang hadis Anas bin Malik, ya, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW membaca kunut selama 1 bulan, kemudian beliau meninggalkannya. Imam Abdurrahman bin Mahdi berkata, yang ditinggalkan itu hanya laknat, ya, kepada kaum tertentu, tetapi kunut subuh yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus dibaca sampai meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tertulis dalam kitabnya Imam Al-Baihaqi As-Sunan Al-Kubra juz 2 halaman 201. Nah, ini ya, kalau kita perhatikan, jadi hadis yang pertama menolak, ya, itu sebenarnya bukan meninggalkan kunut subuh, tetapi kata Imam Al-Baihaqi yang ditolak itu adalah, ya, yang diberhentikan itu sama Rasul, ditinggalkan itu adalah melaknat kaum tertentu. Sementara kunut subuhnya terus Rasulullah lakukan sampai Rasulullah meninggal dunia. Nah, yang dimaksud dengan laknat dalam kunut adalah dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut selama 1 bulan. Beliau melaknat Bani Ri'lan. Ya, Bani Ri'lan, Zakwan dan Usayyah yang telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun jawaban terhadap hadis Anas dan Abu Hurairah tentang kalimat kemudian ia meninggalkannya, maksudnya adalah meninggalkan doa terhadap mereka itu. Ya, yaitu orang-orang kafir, meninggalkan laknat terhadap mereka. Ya, hanya meninggalkan laknat dalam doa saja, bukan meninggalkan doa kunut secara keseluruhan. Ini yang harus diperhatikan dari hadis yang pertama yang menolak kunut, subuh. Ya, yang artinya meninggalkan doa kunut dalam semua sholat selain sholat subuh. Penakwilan ini tetap sesuatu, ya, karena hadis riwayat Anas menyatakan bahwa baginda Rasulullah SAW terus melaksanakan kunut subuh sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, ini ya yang kemudian kita harus perhatikan dari hadis pertama yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW meninggalkan kunut subuh. Tetapi sebenarnya kata ulama yang ditinggalkan itu bukan kunut subuhnya, tetapi doa melaknat kaum tertentu yang telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya, jadi hadis ini sahih dan jelas bahwa Rasul kunut subuh sampai Rasulullah meninggal dunia, sahih dan jelas. Maka wajib mengkombinasikan antara kedua riwayat tersebut tadi, ya, riwayat yang pertama dengan riwayat yang kedua yang sama-sama diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Abdurrahman bin Mahdi. Ia berkata apa? Ya, yang ditinggalkan hanya laknatnya saja. Ya, penakwilan ini jelas riwayat Abu Hurairah di atas, yaitu kalimat kemudian Rasulullah SAW meninggalkan doa laknat terhadap mereka. Ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab juz 3 halaman 505. Ya, jadi paham ya. Jadi kalau misalkan ada hadis yang mengatakan Anas bin Malik, Rasul melaksanakan kunut selama 1 bulan, ya, kemudian Rasulullah meninggalkannya, sebenarnya yang ditinggalkan itu bukan kunut subuhnya, tetapi laknat, ya, doa Rasul melaknat kaum tertentu yang telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Adapun Rasul tetap melaksanakan kunut subuh sampai Rasulullah meninggal dunia, dan hadis ini sahih dan jelas. Ya. Nah, kemudian hadis yang kedua, ada hadis yang kedua yang menolak tentang kunut subuh. Ya, digambarkan di sini an Abi Malik.
Ya, dari Abi Malik Al-Asyja'i ia berkata, saya bertanya kepada bapak saya, wahai bapakku, sesungguhnya engkau sholat di belakang Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib di sini, di Kufah, lebih kurang 5 tahun katanya. Ya, apakah mereka membaca dua kunut katanya? Kata Abu Malik ini. Ya, bapaknya menjawab, wahai anakku, itu perbuatan yang dibuat-buat katanya. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, kita perhatikan pendapat ya dari para ulama tentang bagaimana menolak doa kunut yang kedua ini hadisnya. Ya, ya. Terhadap hadis Sa'ad bin Thoriq ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan Abu Malik Al-Asyja'i ini yang meriwayatkan hadis ini, itu nama aslinya Sa'ad bin Thoriq. Ya, Sa'ad bin Thoriq nama aslinya Abu Malik Al-Asyja'i, bahwa riwayat yang menetapkan adanya kunut subuh ini ya, adanya kunut subuh ini ya, bersama mereka itu ada tambahan pengetahuan yang menyatakan ada kunut subuh lebih banyak, maka riwayat mereka lebih dikedepankan. Nah, jadi ini tambahan pengetahuan saja bahwa ternyata ada yang menolak kunut subuh ini, ya, bahwa mengatakan Rasul tidak melaksanakan kunut subuh ini. Tetapi ya, riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW kunut subuh itu lebih banyak, ya, maka riwayat mereka lebih dikedepankan. Ini kalau kita perhatikan dari pendapatnya Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab ya, tentang bagaimana kunut subuh ini. Nah, jadi ini hadis yang kedua dibantah oleh para ulama bahwa tidak ada, ini sebagai tambahan saja, sementara hadis-hadis yang kemudian meriwayatkan kunut subuh itu lebih banyak, maka itu lebih yang diutamakan. Nah, yang ketiga, ya, hadis tentang menolak kunut subuh ada dari An Abdillah Mas'ud ya, dari Ibnu Mas'ud. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah membaca doa kunut dalam sholat-sholatnya. Ya, Rasul tidak pernah membaca doa kunut dalam sholat-sholatnya katanya. Maka pendapat ulama di sini digambarkan bahwa ya, kaza rawah Muhammad ibnu Jabir As-Suhaimin, ya, As-Suhaimi katanya, wahwa matruk katanya. Ya, demikian diriwayatkan oleh Muhammad bin Jabir As-Suhaimi, statusnya matruk, ya, ditinggalkan. Ya, hadis riwayat Ibnu Mas'ud doif jidan katanya. Ya, jadi hadis riwayat Ibnu Mas'ud ini kita perhatikan kalau dalam kitab Al-Imam An-Nawawi dikatakan bahwa hadisnya doif jidan, lemah sekali hadisnya karena diriwayatkan oleh Muhammad bin Jabir As-Suhaimi. Ya, statusnya Sayyid ad-Doif. Ya, matruk, ya, lebih baik ditinggalkan. Karena hadis ini menafikan, sedangkan hadis Anas menetapkan. Maka yang menetapkan lebih dikedepankan daripada yang menafikan. Karena sebagai tambahan pengetahuan. Ini disampaikan dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, juz 3 halaman 505. Nah, jadi penting nih buat kita nih, bahwa memang ada hadis-hadis yang menolak tentang kunut subuh. Tetapi disampaikan, dibantah oleh para ulama, bahwa hadis yang ketiga ini doif, ya, doif jidan, ya, artinya apa? Lemah sekali hadis ini dan matruk, lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena hadis Anas menetapkan, maka diutamakan yang menetapkan kunut subuh ini. Nah, kemudian hadis yang keempat yang kemudian juga menolak kunut subuh kita bacakan juga, ya, dari Abu Qatadah, dari Abu Mijlas, ia berkata, saya sholat bersama Ibnu Umar. Pada saat sholat subuh, ia tidak membaca doa kunut. Saya katakan kepada Ibnu Umar, saya tidak melihat engkau membaca doa kunut. Ya, Ibnu Umar menjawab, saya tidak menghafalnya dari seorang pun dari para sahabat kami. Dia katakan, saya tidak menghafalnya atau lupa ya dari seorang pun dari para sahabat kami. Nah, pendapat ulama terhadap hadis yang menolak kunut subuh yang keempat ini adalah sebagian sahabat terlupa atau lalai tentang sebagian sunnah. Itu tidak dapat merusak riwayat sahabat lain yang ingat dan menetapkannya. Ini juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Hadis Ibnu Umar yang menyatakan bahwa ia tidak menghafalnya atau terlupa, ada sahabat lain yang menghafalnya, yaitu Anas, Al-Bara bin Azib, dan sahabat yang lain. Ya, maka yang hafal lebih diutamakan daripada yang lupa, ya, atau terlupakan, atau kemudian dia tidak menghafalnya. Nah, ini bantahan yang hadis yang kelima tentang bagaimana menolak kunut subuh. Yang keempat tadi. Nah, kemudian ada hadis yang kelima yang menolak kunut subuh. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya doa kunut pada sholat subuh itu bid'ah katanya. Ya, sesungguhnya ya, doa kunut pada sholat subuh itu bid'ah. Nah, apa pendapat ulama tentang hal ini? Hadis dari Ibnu Abbas adalah doif jidan katanya. Hadis yang disampaikan yang kelima ini doif jidan, lemah sekali. Disebutkan Al-Baihaqi dari riwayat Abu Layla Al-Kufi, Imam Al-Baihaqi berkata, ini tidak sahih katanya. Status Abu Layla matruk.
ya ditinggalkan. Telah kami riwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas membaca doa kunut pada sholat subuhnya. Jadi Imam Baihaqi juga menggambarkan di sini bahwa telah kami riwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas membaca doa kunut pada sholat subuhnya. Itu disampaikan dari tadi kitabnya Imam Al-Baihaqi. Ya. Itu hadis yang kelima ya, yang dibantah oleh para ulama atau ulama. Nah, hadis yang keenam yang menolak kunut subuh juga ada. Ya, dari Ummu Salamah. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang membaca doa kunut pada sholat subuh katanya. Ya, maka pendapat ulama dalam hal ini kita perhatikan, hadis Ummu Salamah adalah hadis yang doif karena diriwayatkan oleh Muhammad bin Ya'la dari Al-Bansoh bin Abdirrahman dari Abdullah bin Nafi dari bapaknya Ummu Salamah. Ya, Ad-Daraqutni berkata, ketiga orang ini semuanya doif katanya. Ya, tidak benar bahwa Nafi mendengar dari Ummu Salamah. Wallahu alam. Ini diriwayatkan dari kitabnya Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Nah, ini yang berkaitan dengan hadis-hadis yang menolak kunut subuh, kemudian dibantah oleh para ulama ya bahwa ternyata lebih kuat, lebih sahih, jelas bahwa kunut subuh itu disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Adapun yang mengatakan Anas meninggalkan kunut, bahwa bukan kunut subuh yang ditinggalkan oleh Anas, tetapi yang ditinggalkan adalah doa melaknat kaum tertentu yang telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajibkah membaca doa kunut jika tidak hafal? Iya, harus dihafalkan kalau misalkan menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Ini kita lihat ya. Ya, pernyataan Imam Syafi'i lahir pada 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Tentang kunut subuh apa pendapat daripada Imam Syafi'i ini? Ya. Kata Imam Syafi'i, doa kunut hanya ada pada sholat subuh kata Imam Syafi'i. Ya. Apa di sini digambarkan oleh Imam Syafi'i? Wala qunuta fi syai'im minas sholawat illa subha illa an tanzila nazilah. Ya, fayuqanata fi sholawati kullihinna insya al-imam. Nah, Imam Syafi'i berkata tidak ada doa kunut dalam sholat-sholat kecuali pada sholat subuh kata Imam Syafi'i. Ya, kecuali jika terjadi bencana. Ya, maka membaca doa kunut dalam semua sholat jika imam berkehendak. Ini kalau kita perhatikan langsung dari kitabnya Imam Syafi'i yang berjudul Kitab ya, juz 1 halaman 205. Ya, jadi Imam Syafi'i menetapkan bahwa ada kunut yaitu pada saat sholat subuh. Ya, jika terlupa kata Imam Syafi'i maka sujud sahwi katanya. Ya, jadi Imam Syafi'i menggambarkan bahwa doa kunut dalam subuh ini merupakan amal-amal sholat, bisa masuk dalam kategori rukun sholat. Maka orang yang terlupa ketika melaksanakan doa kunut ini, maka dia mesti sujud sahwi. Ini pendapat daripada Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kunut subuh itu bagian dari amal sholat subuh. Ya, di sini digambarkan ya. Menurut Imam Syafi'i, kunut subuh itu bagian dari amal sholat subuh. Jika dia terlupa, maka dia mesti sujud sahwi kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata dalam kitab wa in tarokal qunut fil fajri sajada lis sahwi li'annahu min amalis sholah wa qad tarokah. Nah, jika seorang meninggalkan doa kunut pada sholat subuh kata Imam Syafi'i, maka ia sujud sahwi katanya. Ya, karena doa kunut itu bagian dari amal sholat. Dan ia telah meninggalkannya. Ini dijelaskan juga dari kitab Imam Syafi'i langsung, yaitu kitab ya, di halaman 132. Nah, jadi kalau kita bermazhabkan Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i mengatakan itu sudah masuk ke dalam amal-amal sholat, bagian daripada rukun sholat. Ya, bagian daripada rukun sholat. Maka hendaknya sebagai seorang mukmin ketika dia terlupa ya ketika dia terlupa untuk kunut subuh, maka hendaknya kemudian dia melakukan sujud sahwi. Nah, ini yang digambarkan oleh Imam Syafi'i insyaallah. Paham ya sampai sini insyaallah ya. Nah, ini kalau kita mengikuti Imam Syafi'i. Tapi kalau misalkan mazhab Syafi'i juga sebagian mengatakan sunnah. Ya, sebagian mazhab ulama Syafi'i ya, sebagian mengatakan sunnah. Sehingga ketika dia terlupa tidak harus mesti sujud sahwi. Tapi kalau dia mengikuti Imam Syafi'i, benar-benar mengikuti Imam Syafi'i, maka dia mesti melakukan sujud sahwi. Jika tidak sujud sahwi, ya kalau dia mengikuti Imam Syafi'i, maka dianggap sholatnya tidak sempurna.
Ya, maka ini harus hati-hati ya kalau kita mengikuti pendapat dari salah satu mazhab atau mengikuti pendapat daripada Imam Syafi'i insyaallah. Baik ya. Nah, kemudian di sini ya, kunut subuh lebih dahulu daripada kunut nazilah ya. Jadi membaca kunut pada sholat subuh setelah rakaat kedua. Ya, Rasulullah membaca kunut. Menurut pengetahuan, Rasul tidak pernah meninggalkan kunut subuh sama sekali. Ya, Rasul membaca kunut ketika datang berita pembunuhan di sumur Maunah selama 15 malam. Beliau berdoa melaknat ya untuk orang-orang musyrik dalam semua sholat. Kemudian setelah itu Rasulullah meninggalkan 2 kunut dalam semua sholat. Adapun pada sholat subuh katanya, ya saya Imam Syafi'i menggambarkan di sini tidak mengetahui bahwa Rasul meninggalkan kunut subuh. Ya, bahkan sepengetahuan kami Rasulullah SAW sudah membaca doa kunut subuh sebelum peristiwa pembunuhan di sumur Maunah itu. Ya, kemudian dilanjutkan setelah peristiwa itu Abu Bakar, Umar, Ali dan Abi Thalib ya pada sebagian masa pemerintahan Utsman semuanya membaca kunut subuh setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga disampaikan dalam kitab Al-Um yang dikarang langsung oleh Imam Syafi'i. Nah, maka kalau kita ingin mengikuti mazhab Imam Syafi'i ya, kita hendaknya menghafal kunut subuh itu. Kita hafal doa kunut subuh, kita hafal. Yang belum hafal jadi makmum. Yang belum hafal jadi apa? Jadi makmum. Ya, nah ini ya. Tapi juga sebagian karena mazhab Syafi'i mengatakan sebagian sunnah. Kalau sunnah maka kalau diamalkan tentu berpahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, maka insya Allah sholatnya sah. Ya, tapi kalau dia yakin mengikuti mazhab Syafi'i, mesti dia harus melakukan kunut subuh dan ketika dia terlupakan kunut subuh, maka dia harus sujud sahwi, ya, sebagai penanda dia khilaf atau tertinggal atau lupa, ya. Nah, ini ya tentang yang berkaitan dengan kunut subuh. Adapun kunut menurut mazhab Syafi'i maka dianjurkan pada i'tidal kedua dalam salat subuh berdasarkan apa? Riwayat Anas. Ia berkata Rasulullah SAW terus-menerus membaca doa kunut pada salat subuh katanya hingga beliau meninggal dunia. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang lainnya. Imam Ibnu As-Solah berkata, banyak para al-hafiz atau ahli hadis ya yang menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, diantaranya ada tadi Al-Hakim, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi ya, dan juga Imam Al-Balkhi juga. Al-Baihaqi berkata membaca doa kunut pada sholat subuh ini berdasarkan tuntunan dari 4 khilafa'ur rasyidin. Nah, jadi ini yang kemudian juga ditegaskan oleh Imam Al-Baihaqi, ini tuntunan juga dari khilafa'ur rasyidin ya, supaya menguatkan bahwa sunnah membaca doa kunut, bahkan menurut Imam Syafi'i ini merupakan rukun dalam melaksanakan ibadah sholat subuh. Ya. Nah, kemudian bahwa sholat subuh itu pada rakaat kedua berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari ya dalam kitab sahihnya bahwa doa kunut itu setelah ruku katanya. Menurut riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa ketika Rasulullah SAW membaca doa kunut pada kisah korban pembunuhan peristiwa sumur Maunah, beliau membaca kunut setelah ruku. Ya, maka kami kiaskan kunut subuh kepada riwayat ini. Jadi benar ya bahwa dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah membaca doa kunut sebelum ruku. Kalau doanya sebelum ruku, kunutnya berarti dia menggunakan mazhab Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik dia kunut juga. Siapa Imam Malik? Imam Malik ini adalah guru daripada Imam Syafi'i. Jadi kalau kita yang urutkan para tabi'in yang tertua ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Nah, ini 4 urutan daripada para tabi'in yang cukup terkenal lah, populer dari kalangan mazhab yang ada. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang kunut subuh ini. Adapun bagi mereka yang tidak melakukan kunut subuh, silahkan. Kenapa? Karena Imam Hanafi dia tidak kunut subuh. Yang kedua, Imam Hambali pun tidak kunut subuh. Imam Hambali kunut subuh memang ketika ada apa di sini? Ketika ada musibah, ketika ada mara bahaya dan lain sebagainya. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, dengan kondisi yang semacam ini maka kita perhatikan Al-Baihaqi berkata akan tetapi para periwayat hadis tentang kunut setelah ruku lebih banyak dan lebih hafiz, maka riwayat ini lebih utama. Jika seorang membaca kunut sebelum ruku, kata Imam Nawawi di sini dalam kitab Ar-Raudhah tidak sah menurut pendapat yang sahih. Ia mesti sujud sahwi menurut pendapat Al-Ashoh katanya.
Nah, ini jadi Imam Nawawi di sini agak tegas ya sedikit ya, bahwa kalau ada yang membaca kunut subuh sebelum ruku, maka tidak sah kata Imam Nawawi. Dia mesti melakukan sujud sahwi katanya. Ya, walaupun sebenarnya Imam Malik itu kalau dia bermazhabkan Imam Malik, dia akan kunut subuh tentunya pada saat sebelum ruku di rokaat yang kedua. Paham ya sampai sini ya. Jadi ini menandakan bahwa kita memahami berbagai macam hal secara universal, secara menyeluruh tentang kunut subuh. Ya, jadi sekali lagi kalau ada yang tidak kunut juga silahkan ada dasarnya. Imam Hanafi tidak kunut, Imam Hambali pun tidak kunut, kecuali ketika ada mara bahaya atau musibah atau dampak yang lainnya. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada lafaz kunut di sini. Digambarkan di sini lafaz kunut ya. Pertama, Allah mahdini fi man hadait. Ya Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Ya wa barik li fi ma atait wa kini syarra ma qadait. Nah, di sini. Fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik. Ya wa innahu la yazilu mawallait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, di sini ya. Ini kalau kita perhatikan artinya bagus sekali sebenarnya. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku seperti orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Ya, berikanlah kebaikan kepadaku seperti orang yang telah Engkau berikan kebaikan. Berikanlah aku kekuatan seperti orang yang telah Engkau berikan kekuatan. Berkahilah bagiku terhadap apa yang telah Engkau berikan, ya Allah. Peliharalah aku dari kejelekan yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau menetapkan dan tidak ada sesuatu yang ditetapkan bagimu. Tidak ada yang merendahkan orang yang telah Engkau beri kuasa. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan Engkau Maha Agung. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Sayang sekali kalau dia tidak membaca doa. Kenapa? Karena baca doa pada saat kita sholat, insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini merupakan sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian riwayat ya, doa kunut diriwayatkan dari Abu Daud ini, At-Tirmizi, An-Nasai dan lainnya dengan sanad sahih. Ya, maksudnya gimana? Ya, kalau kita perhatikan dengan huruf fa pada kalimat fa innaka dan huruf waw pada kalimat wa innahu la yazilu, maka Imam Ar-Rafi berkata, ya, para ulama menambahkan kalimat wala yaizu man adait. Ya, tidak ada yang dapat memuliakan orang yang telah engkau hinakan. Ya, enggak ada. Siapapun yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah ada yang bisa memuliakan orang itu. Itu harus yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan Qarun dimuliakan oleh manusia, hartanya banyak, luar biasa. Tetapi kalau Qarun sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun manusia yang bisa memuliakan Qarun. Ya, contoh yang kedua siapa? Fir'aun. Ya, begitu hebat kekuasaannya, tentaranya, bala tentaranya, ya, kemudian juga fasilitasnya, infrastrukturnya, uangnya, hartanya dan sebagainya, hebat Fir'aun. Ya, tetapi ketika Allah menetapkan menghinakan Fir'aun karena dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan, anna rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi katanya si Fir'aun ini. Dan dia melakukan kezaliman yang luar biasa ketika dia berkuasa, maka Fir'aun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Fir'aun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun yang bisa memuliakan Fir'aun. Ini kunci dari hal yang kita harus perhatikan. Ya, maka ditambahkan oleh ulama doa kunutnya apa? Ya, wala yaizu man adait. Ya, sebelum kalimat tabarakta rabbana wa ta'alait, ya, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan setelah doa ini membaca doa apa? Falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini doa lengkapnya ditambahkan dua kalimat ya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa kini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka tahdi wa la yuqdu alaik wa innahu la yazillu ma walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa natubu ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, segala puji atas semua yang Engkau tetapkan ya Allah, aku memohon ampun dan bertobat kepadamu. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama, ditambahkan doa kunut yang disampaikan oleh Abu Daud tadi. Nah, kalau kita perhatikan ya bahwa sebenarnya doa ini tidak tertentu. Artinya apa? Bahkan jika seorang membaca kunut dengan ayat yang mengandung doa dan meniatkannya sebagai doa kunut, maka sunnah telah dilaksanakan dengan itu. Ya, biasanya kalau misalkan saya jadi imam, itu saya tambahkan terkadang doa kunutnya itu. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis siqa wa su'il qada wa syamatatil ada.
Ya, boleh tambahkan doa. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal muslimin fi Filistin, fi Gaza dan sebagainya. Itu boleh ditambahkan. Ya, kalau kita bisa dan memang bagus kita doakan kaum muslimin di seluruh dunia insyaallah. Nah, kemudian di sini imam membaca kunut dengan lafaz jamak. Sekali lagi nih ya, kalau kita menjadi imam, jangan kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Allahumma hdini fi man hadait. Nah, sementara dia jadi imam. Ketika dia baca jadi imam, maka dia baca Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, gitu. Paham ya sampai sini ya. Jadi kalau jadi imam jangan doanya untuk diri sendiri. Ya, bahkan makruh bagi imam mengkhususkan dirinya dalam berdoa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, janganlah seorang hamba mengimami sekelompok orang lalu ia mengkhususkan dirinya dengan suatu doa tanpa mengikutsertakan mereka. Ya, jika ia melakukan itu maka sungguh ia telah mengkhianati mereka. Ya, ini kata baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau jadi imam pas doa baik dalam sholat maupun di luar sholat yang diaminkan oleh jamaah, jangan doanya buat sendiri gitu. Ya, domirnya diganti. Ya Allah maghfir misal Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan untuk diri sendiri. Ya Allah ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ganti domirnya. Ya Allah Rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ganti domirnya. Jadi jamaah juga kebagian. Ya, sehingga diaminkan juga jamaah ikut mendapatkan bagian dari doa yang diaminkan oleh jamaah yang dipimpin oleh imam tersebut. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Imam Tirmizi berkata hadis hasan. Ya, hadisnya ini hasan. Kemudian demikian juga ya, halnya dengan semua doa-doa. Makruh bagi imam mengkhususkan dirinya sendiri. Ya, demikian dinyatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Demikian juga pendapat dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Askar. Ya, jadi kalau bagi imam sekali lagi, ketika dia berdoa untuk jamaah, maka ganti domirnya menjadi untuk bersama gitu. Domir naknya ya, Allahumma hdini jadi Allahumma hdina. Ya, kami jadinya. Ini yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalau pas kita doa kunut, sunnah mengangkat kedua tangan dan tidak mengusap wajah. Nah, jadi yang paling sahih dari kalangan mazhab Syafi'i adalah ketika kunut itu mengangkat tangan, kemudian sunnahnya tidak mengusap wajah. Ketika sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nah, langsung itu jangan mengusap wajah, tapi langsung turun sujud. Nah, itu yang paling sahih itu ya, disampaikan oleh mazhab Imam Syafi'i. Karena tidak ada riwayat tentang itu. Ya, demikian dinyatakan oleh Al-Baihaqi, tidak dianjurkan mengusap dada. Nah, nggak usah dianjurkan mengusap dada. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Bahkan sekelompok ulama menyebutkan secara nas bahwa hukum melakukan ya itu makruh kayak mengusap dada atau apa. Ya, demikian disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah. Dianjurkan membaca kunut di akhir witir juga. Jadi kalau sholat witir itu dianjurkan juga baca kunut. Ya, sama juga posisinya pada setelah kita melakukan ruku. Ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u marsita min syai'in ba'du. Nah, sebelum sujud langsung baca Allahumma hdini kalau sendirian. Kalau kita jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait. Nah, jadi di akhir sholat witir juga dianjurkan membaca doaku kunut. Ya. Nah, kemudian juga pada paruh kedua bulan Ramadan juga dianjurkan gitu. Biasanya kalau di kalangan masyarakat NU ya, kemudian musola masjid, itu biasanya pada mulai malam ke-16 Ramadan, itu sholat tarawehnya, witirnya pakai kunut. Ya, ini juga dianjurkan di sini. Ya. Nah, kemudian juga demikian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Imam Ali dan Abu Daud dan dari Ubay bin Ka'ab. Ya, ada di sini kalau kita perhatikan pendapat yang mengatakan dianjurkan membaca kunut pada sholat witir sepanjang tahun. Ya, jadi setiap witir ketika di akhirnya baca kunut. Nah, itu disunahkan juga oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian dinyatakan dalam kitab An-Nawawi dalam kitabnya At-Tahqiq. Ia berkata, doa kunut dianjurkan dibaca dalam sholat witir sepanjang tahun, kata Imam Nawawi. Ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa doa kunut itu dibaca di sepanjang Ramadan. Ya, dianjurkan agar membaca doa kunut riwayat Umar.
Ya, sebelum kunut subuh demikian dinyatakan oleh Imam Ar-Rafi. Ya, Imam Nawawi berkata menurut pendapat Al-As-Soh, ya dua kunut riwayat Umar dibaca setelah dua kunut subuh katanya. Karena riwayat kunut subuh kuat dari Rasulullah SAW pada sholat witir, maka lebih utama untuk diamalkan. Nah, ini digambarkan dalam kitabnya Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi katanya. Nah, ini penting ya, kita mengetahui juga dasar rujukan agar kemudian kita tidak gampang goyah kalau seandainya ada orang yang mengatakan bid'ah kunut subuh, tidak ada dasarnya, tidak jelas, tidak pernah dibuat oleh baginda Rasulullah. Nah, itu kita biarkan sajalah. Yang penting kita sudah tahu ilmunya sekarang dan kita tambah yakin bagi yang ingin mengamalkan kunut subuh bahwa ini dasarnya langsung dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para ulama banyak yang mengatakan hadis ini sahih dan jelas. Ya, itu ya, paham ya insya Allah ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Halo? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, dikit lagi nih ya, kita tuntaskan ya. Ikhtilaf ulama tentang mengangkat tangan ketika kunut. Kalau ulama mazhab Syafi'i kita perhatikan, berbeda pendapat tentang mengangkat tangan dan mengusap wajah dalam dua kunut. Terbagi menjadi tiga pendapat. Yang pertama, di kalangan mazhab ulama Syafi'i, yang paling sahih adalah dianjurkan mengangkat tangan tanpa mengusap wajah. Jadi ketika kita berdoanya, Allahumma hdina fi man hadait, angkat tangan. Amin. Yang belakang nih makmum angkat tangan, amin ya. Nah itu, tapi ketika selesai, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ingat ya, mazhab Syafi'i menggunakan sayyidina. Ya, menambahkan kata-kata sayyidina sebelum nama Rasulullah. Nah, ketika juga pada saat tahiyat juga. Ya, tahiyat awal maupun tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, walaupun sudah kita bahas sebelumnya ya bahwa ikhtilaf juga bahwa memang di hadisnya tidak ada sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad, tapi di mazhab Syafi'i menambahkan kata-kata sayyidina, dan itu banyak riwayat hadisnya dari Rasulullah SAW menggunakan kata-kata sayyidina ya sebelum nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, mengangkat tangan dan mengusapkannya ke wajah. Ya, jadi ada juga nih kalau misalkan yang dia doa kunut, kemudian ketika sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, dia langsung angkat tangan, langsung ngusap wajah. Ya, terus sujud. Nah, kalau ada juga jangan disalahkan. Kenapa? Ada dasarnya juga. Tapi lebih kuat, lebih sahih, angkat tangan diaminkan yang bagi makmum ya, tapi tidak mengusap wajah. Yang ketiga ya, tidak mengusap dan tidak mengangkat tangan. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak ngangkat tangan, cuma amin, amin aja gitu, jangan disalahkan juga. Ya, kenapa? Ada dasarnya juga dia. Ya, itu masih masuk dalam kategori mazhab Imam Syafi'i ya. Nah, gitu ya, paham ya. Jadi ini yang disampaikan juga oleh mazhab Imam Syafi'i. Ya, makmum mengikuti imam. Ya, jadi yang berikutnya filosofinya makmum mengikuti imam. Nah, kita bisa melihat terkadang ada juga orang jadi makmum, ya imamnya kunut tapi dia nggak mau kunut nih makmumnya. Ini gimana ini? Ya ada juga yang bertanya semacam itu. Jadi ketika dia punya pendapat saya nggak kunut gitu. Tapi dia berjamaah. Ketika berjamaah imamnya kunut, sementara dia nggak kunut. Ya ketika dia nggak kunut, dia membiarkan imamnya kunut sendirian, dia nggak kunut. Wah berarti ini menyalahi syariat gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya makmum mengikuti imam. Ya pendapat Imam Ibnu Taimiyah di sini digambarkan. Ya selayaknya katanya bagi makmum mengikuti imamnya. Kata Ibnu Taimiyah, jika imamnya membaca kunut, ya maka ia ikut membaca kunut bersamanya. Nah, jika imamnya tidak berkunut, maka dia tidak kunut. Nah, ini yang disampaikan oleh pendapat Ibnu Taimiyah. Bagaimana bijaksananya para ulama menyikapi perbedaan pendapat gitu. Imam Syafi'i saja ketika dia sholat subuh menjadi imam di dekat makamnya Imam Hanafi yang tidak kunut, maka Imam Syafi'i tidak kunut walaupun dia menjadi imam. Kenapa? Menghormati di situ ada makamnya Imam Hanafi, masya Allah. Itu luar biasa. Imam Ahmad juga ketika ikut sholat bersama dengan Imam Syafi'i, maka Imam Ahmad kunut. Ya, kunut bersama dengan Imam Syafi'i. Ya, bahkan yang lucunya lagi ketika Imam Syafi'i kalau tidak salah berkunjung ke tempatnya Imam Ahmad, di sana jadi imam, Imam Syafi'inya nggak kunut gitu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tahu bahwa Imam Ahmad dan para pengikut tidak kunut. Maka Imam Syafi'i menghormati Imam Ahmad dan juga pengikutnya tidak kunut pada saat sholat di tempat Imam Ahmad. Nah, ini luar biasa bagaimana kebijaksanaan para tabi'in ya, para ulama dalam menyikapi perbedaan yang ada.
Tidak langsung apa-apa bilang bid'ah. Nggak ada kunut subuh dasarnya bid'ah. Bid'ah dolalah, dolalah finnar. Masya Allah. Sehebat apa orang yang mengatakan ini? Ya Imam Ahmad saja yang tidak kunut, dia menghargai Imam Syafi'i yang kunut. Ya, yang hafalan hadisnya banyak, kesikohannya luar biasa. Al-Hafiz lagi. Ya diberikan julukan Abu Abdillah dan sebagainya. Nah, dia menghormati orang yang kunut. Begitupun juga Imam Syafi'i. Ketika ada yang tidak kunut, Imam Ahmad tidak kunut, maka Imam Syafi'i menghormati ya daripada Imam Ahmad yang tidak kunut, sehingga mereka bijaksana luar biasa dalam menyikapi perbedaan yang ada. Ya, paham ya sampai sini ya? Makanya inilah yang kemudian kita perhatikan ketika kita belajar agama, harus pakai adab. Ya, harus pakai adab. Jangan bentar-bentar bid'ah dolalah finnar. Enggak ada ini kunut subuh. Kunut subuh ini bid'ah dolalah finnar. Masya Allah. Contohlah bagaimana para tabi'in, ulama Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, walaupun berbeda pendapat, tapi mereka saling menghargai dan tidak membid'ahkan satu di antara yang lainnya. Itulah kehebatan para ulama, para tabi'in yang harus kita contoh sehingga terwujudlah kesatuan dan persatuan umat Islam. Nah, ini ya yang kemudian harus kita perhatikan. Berikutnya juga pendapat Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Ya, ketika Syekh Ibnu Utsaimin ini ya ditanya tentang hukum kunut ya pada saat sholat fardu di belakang imam yang baca kunut pada sholat fardu, maka dia katakan ya menurut dia tidak ada kunut pada sholat fardu katanya, kecuali kunut nawazil katanya, kunut nazilah. Ya, kunut ketika ada mara bahaya, musibah dan lain sebagainya. Akan tetapi, katanya dia, jika seseorang sholat di belakang imam yang membaca kunut, maka hendaklah ia mengikuti imamnya. Ya, ikuti imamnya. Ya, untuk menolak fitnah dan mempertautkan hati di antara para ikhwan ini, para kaum muslimin. Ini disampaikan dalam kitabnya sendiri, ya Majmu' Fatawa Ar-Rasail Ibnu Utsaimin, juz 14 halaman 113. Jadi jangan mentang-mentang kita pede banget gitu. Ketika misalkan imamnya kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Ya, yang di belakang makmumnya karena dia nggak kunut, nggak mau ngikutin misalkan gitu. Atau dia diem aja ya, nggak ada kunut ya. Atau dia diem aja kayak patung gitu, nggak mau ikut imam dia. Padahal Masya Allah para ulama, para tabi'in menganjurkan begitu. Atau juga misalkan ketika imamnya tidak kunut, yang kunut justru malah kunut sendirian. Ya, makmumnya nih dia karena dia juga saking semangatnya kunut subuh, ketika imamnya tidak kunut langsung turun sujud, malah dia kunut sendirian. Allahumma hdini fi man hadait, kencang lagi. Ini juga nggak boleh gitu. Jadi makmum itu ikut imam. Kenapa? Imam itu ada untuk diikuti. Ya, jadi kemudian ketika imamnya kunut maka kunutlah. Ketika imamnya tidak kunut maka ikutilah imamnya. Nah, itulah anjuran daripada ulama atau para tabi'in agar terwujud ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Nah, berikutnya juga pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ya, ketika ditanya tentang hukum kunut pada sholat fardu, apa hukumnya apabila terjadi musibah menimpa kaum muslimin? Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, kunut pada sholat fardu tidak disyariatkan katanya. Tidak layak dilaksanakan, akan tetapi jika imam membaca kunut, maka ikutilah imam. Karena berbeda dengan imam itu jelek katanya. Jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin, kata Syekh Utsaimin ini, ya boleh berkunut untuk mohon kepada Allah agar Allah mengangkatnya. Dalam kitabnya juga disampaikan. Nah, berikutnya sedikit lagi pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, makmum tetap ikut mengangkat tangan dan mengucapkan amin. Jadi kalau misalkan yang imamnya angkat tangan, kemudian Allahumma hdina fi man hadait, makmumnya sekalipun dia tidak kunut, maka dia angkat tangan, kemudian ucapkan amin kata Imam Ahmad. Ya, paham ya? Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan agar kita luas pengetahuan kita yang berkaitan dengan kunut Kunut subuh. Ya, sehingga ada pertautan hatilah di antara kita dengan sesama umat Islam. Jadi jangan kemudian yang tidak kunut diem aja. Pada saat imamnya kunut dia diem aja, nggak mau kunut sama sekali gitu, kayak patung lah istilahnya gitu. Yang benar kunut misalkan gitu. Atau misalkan dia yang kunut misalkan ya, dia yang kunut
ketika imamnya tidak kunut, dia sujudnya malah diri sendirian kunut. Allahumma hdini fiman hadait. Itu juga nggak boleh juga. Ketika imamnya tidak kunut, maka dia juga ikutin imam tidak kunut. Ketika imamnya kunut, maka dia ikuti imam kunut juga. Nah, ini yang dianjurkan oleh para tabi'in atau para ulama agar kita bisa mencontoh mereka, terutama dalam adab-adab yang dicontohkan oleh para ulama kita, karena keilmuan mereka luas ya, hafalan mereka banyak ya, ketawaduan mereka luar biasa, dan kita perlu mencontoh daripada para tabi'in ini untuk kita jadikan hujah dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Baik, silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang belum terjawab nggak? Nih insyaallah udah semua ya. Jadi kalau mau ikut Imam Syafi'i, hafalin kunut subuh ya. Karena kata Imam Syafi'i kalau nggak baca kunut subuh maka sujud sahwi dia. Ya karena itu sudah merupakan masuk amal-amal sholat subuh. Maka bisa dikategorikan sebagai rukun. Ya, rukun dalam sholat subuh itu kunut subuh. Karena Rasulullah SAW tidak pernah semasa hidupnya meninggalkan sholat kunut subuh. Ya, yang ditinggalkan kata mazhab Syafi'i adalah melaknat ya kaum tertentu yang telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, ini ya yang insya Allah kita sampaikan bahasan kita pada malam hari ini. Jadi bagi yang ingin kunut subuh silakan, dasarnya jelas, banyak, panjang, lebar, kali jadi luas ya. Yang tidak kunut juga tidak apa-apa. Ya bagus juga, yang kunut juga bagus juga, yang tidak kunut juga bagus juga. Dasarnya ada, tetapi yang tidak kunut jangan gampang membid'ahkan yang kunut. Ya, wah itu bid'ah dolalah finnar, itu nggak ada contohnya, nggak ada, masya Allah. Ya, kelaguan lah istilahnya bahasanya gitu. Orang para ulama, para tabiin aja mereka mencontohkan, Imam Ahmad aja yang nggak kunut menghormati yang kunut Imam Syafi'i. Ya Imam siapa lagi tuh? Syekh-syekh yang ya, para ulama yang lain juga menghormati. Inilah yang kemudian kita harus lakukan agar terwujudnya suasana ukhuwah Islamiyah. Yang kita salahkan yang tidak sholat subuh, bukan yang kunut atau yang tidak kunut ya. Baik, insyaallah. Jadi yang kunut baik, yang tidak kunut baik. Yang tidak baik adalah siapa? Yang tidak sholat subuh atau yang subuhnya kesiangan. Baik, kita cukupkan ya, kita baca suratul Fatihah, kita doakan buat kita semua yang hadir, diri kita, anggota keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, semoga diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan kita semua dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari wabah virus COVID-19 kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit tadi ada pertanyaan itu. Oh, berarti ini agak sedikit sinyalnya error kali tadi ya. Bu Yanti Damar tanya, adakah dasar bagi orang yang berkunut itu subuh tapi nggak ngangkat kedua tangan? Ada, itu pendapat dari mazhab Syafi'i yang level ke berapa tadi? Ya, pertama angkat tangan dan tidak mengusap wajah. Yang kedua angkat tangan dan mengusap wajah. Yang ketiga itu tidak mengangkat tangan dan juga tidak mengusap wajah. Jadi itu paling dasar ya. Rujukannya. Tapi yang paling sahih angkat tangan dan tidak mengusap wajah. Jadi kalau ada orang yang kunut tidak mengangkat tangan dan dia mengaminkan, itu masih dalam kategori sah dalam mazhab Imam Syafi'i insyaallah. Baik ya, kalau ada kesalahan mohon maaf ya, mohon maaf, dan kalau ada kebenaran datangkan dari Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan bisa menambah sakofa Islamiyah kita tentang kunut subuh ya, sehingga bagi yang ingin melaksanakan mantap, itu semua dalilnya sudah ada. Bagi yang tidak melaksanakan juga ada contohnya juga dari para tabi'in. Silahkan, yang kita salahkan yang tidak mau sholat subuh, yang harus segera memperbaiki diri, bertobat kepada Allah dan segera sholat subuh. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya, dan insya Allah kita
bersambung ke episode selanjutnya. Mudah-mudahan besok malam kita membahas tentang tawasul. Ya, tentang apa? Tawasul insyaallah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar astaghfirullahalazim, dan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.